Ini tidak boleh ini. Penghinaan harus dilaporkan untuk diproses ini. Bila kita tidak setuju dengan seorang pemimpin, misalnya orang sependapat, ya kita harus memberikan kritikan yang membangun, bukan menghina, apalagi memfitnah, apalagi seperti Rocky Gerung dengan mencaci maki, misui kalau orang, misui, misu. Wah, ini bahasa Jawa ini, wah, itu berbahaya itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ya, ini soal Rocky Gerung. Lagi-lagi Rocky Gerung lagi nih. Wah, parah ini orang ini. Munculnya video viral makian Rocky Gerung ke Pak Jokowi. Sebenarnya tidak menggelisahkan, termasuk Om Begawan ini. Wes biasa itu, wes bendino ngrungokno seorang gumun. Justru malah membuat kelucuan, membahagiakan itu loh. Tapi jangan salah ini, jangan salah. Jelas tidak mungkin orang yang mencaci maki presiden malah kita dukung. Oh, bukan begitu. Justru kita harus berlatih, belajar, melihat dari sisi sebaliknya. Apa itu? Para pembenci Pak Jokowi rupanya makin lama makin bingung, makin stres, makin tidak punya bahan lagi. Makanya rekaman yang viral kemarin itu, kita tertawakan saja. Anggap saja itu lawaan itu. Emang apa? Itu membuktikan jika Rocky Gerung sudah tidak layak dianggap sebagai ahli filsafat. Profesor, seorang cetha ini. Jangankan ahli filsafat, sebagai akademisi saja sudah hilang legitimasinya. Nasibnya hampir kayak Pak Amin Rais ini. Jadi gelandangan politik nantinya ini. Hanya Pak Amin Rais tidak pernah mencaci maki. Cuma melempar tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, tidak ada faktanya, tidak ada dasarnya. Lah keduanya berharap kok di setahun lebih sedikit sisa pemerintahnya Pak Jokowi ini, masyarakat dikira makin lupa sama Pak Jokowi. Tidak mengelulukan Pak Jokowi. Oh, salah ini. Ini justru sebaliknya. Pemberitaan soal Pilpres masih terus-menerus dikaitkan dengan Pak Presiden. Karepe ngopo ini. Ini membuat capres yang mereka usung, Pak Anies Baswedan, semakin sulit mendapatkan perhatian masyarakat. Porsi pemberitaan atau pembicaraan di berbagai platform itu sangat kecil. Yang mendapatkan perhatian bergonta-ganti antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo saja. Lah sudah begitu, keduanya masing-masing sering dikait-kaitkan juga dengan nama Pak Presiden Jokowi. Oh, yang diendor lah, yang sering jalan bareng lah, macam-macam itu. Keduanya dikaitkan. Lah dukungan masyarakat itu bisa beralih ke mereka ini. Nah, tapi harapan itu cuma pepesan kosong bagi Rocky Gerung ini. Tidak mudah seperti yang dia mau. Makanya stres lah Pak Rocky Gerung, si Rocky Gerung ini. Nah, beberapa organ relawan Pak Jokowi ini melaporkan penghinaan tersebut ke Barreskrim. Wah, tapi yang enggak tahu tuh kok ditolak sama Barreskrim, ditolak. Ini alasannya harus korbannya sendiri yang melaporkan. Kalau Pak Jokowi suruh datang gini, ngentek waktu loh ini. Nah, kalau sekelas Pak Jokowi ya pasti moh itu akan membuang-buang waktu tuh melaporkan penghinaan pada Polri. Bagi Pak Jokowi itu lebih suka menghabiskan waktu kerja mengurus negara dan bangsa. Nah, dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung, tidak sebanding tuh, karena tidak bermanfaat sama sekali bagi Pak Jokowi ini. Bagi kita memang tidak masuk akal penghinaan Rocky Gerung itu. Bagi pikiran kita itu seorang genah karena masuk akal itu. Namun bagi pribadi Pak Jokowi yang makomnya sudah guru bangsa, ya pasti melewatkan hal-hal remeh-temeh begitu orang digagas ini. Nah, sebab penghinaan kalau mau diurusi ya bisa tiap hari loh Pak Jokowi mesti datang ke kantor polisi melaporkan banyak penghinaan yang dialamatkan padanya. Wekah itu loh. Ini loh yang mesti kita contoh ini. Tidak merasa terhina dan terganggu dengan kebencian orang lain. Ini sudah selesai dengan dirinya sendiri Pak Jokowi. Wes rampung sekuripe. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini pasti tidak mudah.
Namun memang presiden kita menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Sudah tak terbilang loh, berbagai fitnahan, hujatan, hinaan yang beliau terima itu sudah nggak terhitung. Namun sama sekali tidak pernah diladeni. Loh, selama hampir 9 tahun jadi kepala negara, jadi presiden, beliau tidak pernah sekalipun melaporkan penghinaan yang diterimanya itu. Ya pernah dilaporkan ijazahnya palsu, dilaporkan tetek bengek yang agamanya itu paham, wah semua orang genah pokoknya itu. Anak-anak dan keluarganya mampu menunjukkan kelas sebagai pemimpin bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang. Ini Rocky ini loh, juga merespon laporan itu dengan bilang katanya, agar pandangan politiknya dihormati. Oh, sopo sih gelem menghormati pandangan politiknya. Lawang nyebut kata-kata kotor, miso-miso, bahasa Jawanya tuh miso-miso, sumpah serapah. Kayak gitu kok dibilang pandangan politik. Beda ini. Di mana letak kewarasan panjenengan itu di mana? Ini Rocky Gerung ini stres tenan ini. Yang dipersoalkan para relawan itu caci makinya. Bukan pandangan politiknya, bukan soal demonya, bukan soal tuduhan mengumpulkan buruhnya, bukan soal seluruh isi paparan. Nih, sekali lagi ini tentang kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi. Termasuk jika Rocky menyebut saya dengan kata itu, ya mesti misalnya Pak Begawan di kata-kata ini, oh tak laporkan, wah jeblos ke. Itu kalau Begawan. Nah, siapa saja yang dicaci maki begitu ya berhak melaporkan. Nah, lihat saja itu Pak Refli, Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais. Kalau bicara soal Pak Jokowi banyak ngawurnya, orang nganggo data, asal jeplak. Tapi sepanjang tidak ada caci maki, miso-miso, kata-kata sumpah serapah, ya relawan tidak ada yang melaporkan mereka, biarkan saja, dianggap aja wong stres itu loh. Bagaimana bisa seorang Rocky Gerung mau menggerakkan buruh nanti tanggal 10 Agustus mendatang? Nah, jika caranya dengan memfitnah begitu, ya mencaci maki seperti itu, terus bagaimana mau mengumpulkan ini? Nah, saya dikumpulkan ya, wah wong-wong rancet-rancet ini. Ini percayalah ini Rocky Gerung. Provokasi yang panjenengan lakukan di sebuah acara buruh untuk persiapan aksi 10 Agustus tidak bakal menghasilkan apa-apa, tidak berdampak signifikan. Negara sudah hadir membela kepentingan buruh, menselaraskan agar hubungan buruh dan majikan harus saling menguntungkan, sudah diperjuangkan seperti itu. Mau sampai kapanpun adil dalam pikiran kita untuk memahami relasi yang seimbang, itu sulit terrealisasi. Lah memang benar belum semua buruh mendapatkan keadilan, tapi itu tidak bisa digeneralisir begitu saja. Orang kabeh dipadake, itu disamakan semua ini. Kita tidak bisa membayangkan loh. Apakah para capres yang bakal menggantikan Pak Jokowi memiliki keleluasaan hati, kelapangan hati yang sama seperti Pak Jokowi? Ini mbuh ini. Yang paling-paling ya Pak Ganjar itu yang punya kesabaran itu. Kelihatannya Pak Ganjar Pranowo yang mampu sepertinya sama dengan Pak Jokowi ini. Nah, kalau pendukungnya Pak Anies Baswedan serta Pak Prabowo yang mantan jenderal itu kelihatannya agak susah. Nah, siapkah mereka berdua dengan berbagai tuduhan? Nah, apalagi membiarkan rakyatnya yang mencaci begitu. Ya, coba berani mencaci maki Pak Prabowo. Nah, usai videonya viral, videonya Mas Rocky yang mencaci maki Pak Jokowi ini, Rocky kemudian menjelaskan yang dihina itu jabatan presiden. Alah, ngeles meneh. Ini ketakutan. Nah, tapi ingat loh, kita harus menolak setiap hinaan. Tidak hanya pada presiden, bahkan pada orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya jabatan, tidak punya rumah, atau orang dengan disabilitas pun tidak boleh dihina. Ini tidak boleh. Ini penghinaan harus dilaporkan untuk diproses ini. Bila kita tidak setuju dengan seorang pemimpin, misalnya orang sependapat, ya kita harus memberikan kritikan yang membangun, bukan menghina, apalagi memfitnah, apalagi seperti Rocky Gerung dengan mencaci maki, misui kalau orang, oh misui, misu-misu.
Wah ini bahasa Jawa ini, wah itu berbahaya itu, seperti itu. Wah, coba di Jawa Timur sana, wah berat itu permasalahan ini. Cacian itu justru menunjukkan di mana level kita. Ayolah, didik masyarakat dan bangsa ini penuh dengan akhlak dan adab yang baik. Kita boleh tidak setuju kok, boleh. Menolak bahkan melawan kebijakan pemerintah juga boleh. Dilindungi undang-undang, tapi tidak dengan mencaci maki. Bagaimana masa depan bangsa ini kelak? Kalau seperti ini contohnya, orang-orang yang katanya beradab, orang-orang yang katanya intelektual, tapi omongannya racetho itu, kaya wong pasar itu, tidak menjadi teladan bagi masyarakat. Jika setiap ketidaksetujuan harus dimanifestasikan dalam bentuk penghinaan, dan hinaan itu membuktikan tidak adanya logika serta pola pikir yang bernalar dan memiliki argumentasi maupun landasan yang masuk akal, ya repot gitu loh. Ini loh yang membuat politik di Indonesia terkesan kacau balau ini. Karena model-model seperti Rocky Gerung ini, Pak Amin Rais, Sudirman Said dan bolo-bolonya itu, bolo Kurawonya itu suka membangun narasi politik yang tidak sehat, yang tidak membangun, yang tidak memberi teladan pada masyarakat. Makin mereka kepepet, makin membuat mereka gelap mata, makin stres dan makin ngawur. Coba bayangkan, sudah jelas aksi people power itu gagal total. Masih saja Rocky bicara pentingnya people power. Pentingnya di mana? Wong dia sendiri gak mau turun sama sekali, yuk. Bahkan waktu 98, ayo, apakah ada saksi atau bukti kalau dia ikut menurunkan Soeharto? Di mana waktu itu Rocky Gerung? Oh, Rene. Apakah dulu dia punya nyali? Oh, tidak sama sekali. Jangankan 98. Waktu Pak SBY jadi presiden, saat itu apakah ada yang kenal Pak Rocky Gerung? Ya enggak ada lah. Mestinya Rocky merasa beruntung. Kita tidak bisa membayangkan kalau narasi-narasi kebencian hingga caci maki waktu itu sudah dilakukan dirinya. Masa Presiden Jokowi ini masa yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Bebas memberikan pendapat di dalam negara berdemokrasi seperti ini. Dan sebentar lagi akan berakhir ini kepemimpinannya Pak Jokowi. Bagi para pembenci presiden, saat itu memang waktu yang ditunggu-tunggu. Mesti ya, garis tahun meneh, mesti ditunggu-tunggu nih. Namun bagi masyarakat seperti kita ini, pergantian presiden membuat kita sedih. Ya, ini menurut Om Begawan lah. Ini permintaan Om Begawan itu. Harapan Om Begawan ini. Semoga pengganti Pak Jokowi minimal seperti apa yang sudah dijalankan. Dan punya kelapangan hati yang luar biasa. Ya biarkan aja. Pembenci itu pada kebingungan sendiri. Stres sendiri. Dan ngomong ngawur sendiri. Dan makin tersiksa hidupnya. Karena melihat rakyat tetap mengeluh-elukan Pak Jokowi. Dan penerusnya Pak Jokowi kelak. Selamat stres aja lah. Oh, so rasa digagas. Ini masyarakat enggak usah gagas itu. Mereka itu rasa digelape, tahu bahasa Jawanya digelape. Oh, rasa digagas. Itu ya. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol. Ngopi di politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.